أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Monggo dijelaskan Nggih. Alif Nggih, niki penjelasannya bacaan alif lam mim. Kenapa ini dibaca alif lam mim bukan alama? Huruf hijaiyah niku dikelompokkan menjadi 4. Ada satu kelompok yang huruf tersebut dinamakan satu huruf alif, contohnya alif, lam, mim, itu namanya satu huruf. Ada yang kelompok lagi huruf ini bisa dinamakan dua huruf. Terus yang ketiga ada yang dinamakan 4 huruf. Yang satu huruf dibaca 4, dinamakan huruf 4. Contohnya huruf za bisa zaun, zayun, bisa za. Tidak, keterangannya kurang lebih seperti itu. Jadi dalam awal-awal surat yang dibaca ada yang kaf, ya, ain, shad.
Itu karena dibaca dengan tadi kelompok-kelompok huruf tersebut. Secara ilmiahnya begitu. Tapi secara nopo, secara keimanannya bahwa taufiki, bahasanya taufiki. Biyen limulangke seperti itu dari Rasulullah sampai kita, sampai turun kepada kita dari guru-guru kita, naik guru-guru para tabiin, terus naik ke para sahabat, naik sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alif lam mim itu baca namanya taufiki. Pokoknya mulang biyen ngono kuwi gambane ngoten niku. Dulu cara belajarnya seperti itu, tidak bisa diganggu gugat atau gimana. Terus dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzin. Hudal lil muttaqin alladzin. Karena napa ini kok bisa disambung dengan ayat berikutnya karena ini ada napa huruf silah apa namanya? Silah. Ya, alladzina. Niki kalau di pesantren biasanya lemulangke seperti ini ada huruf silah atau gimana apa ini istilahnya lupa saya. Alladzina terus yang awal ayat ada alladzina biasanya disambung dengan ayat sebelumnya. Hudal lil muttaqin alladzin terus diulangi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Waalaikumsalam. Wa mimma niki mim tasdid wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza mashuddida. Gunnah berengeng. Gunnah atau berengeng itu wajib ketika ada mim tasdid atau nun tasdid. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beda dengan lam ditasdid. Lam yang ditasdid hudal lil muttaqin. Nun mati ketemu lam atau lam ditasdid itu tidak boleh berguna. Hudal bukan tidak hudal lil muttaqin tidak seperti mimnya distadid atau nun distadid. Hudal lil muttaqin tidak boleh. Karena lam sama ro itu tidak boleh digunakan. Yang boleh digunakan, yang harus digunakan yaitu mim tasdid dan nun tasdid. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladina. Nah, ini walladina tidak boleh. Walladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Bima unzila nun mati ketemu za. Bacaannya wa akhfiyanna 'inda baqil ahrufi jumlatuha 15 fa'rifi sif dasana kam jada syahsin qad sama dum tayyiban
tuqayyid dolima. Salah satu dari niki wau intinya eh, ikhfa, bedakan antara bacaan ikhfa dan gunnah niku. Ikhfa niku samar, nek gunnah niku mbrengeng. Nah, ngoten. Mboten bima unzila, tapi bima unzila, samar, nunnya samar antara ketemu za, ketemu napa shift short, shift da, ketemu da, banyak itu. Wa ma unzila min qablik, non mati ketemu qaf. Nah, niki termasuk ikhfa. Wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Niki nun mati atau tanwin ketemu mim. Niki hudam gunnah. Wa ulaika humul muflihun. Niki keterangan sedikit saja, nanti ada kurang lebihnya bisa di keterangan selanjutnya karena pertemuan ini terbatas waktunya sampai jam 7. Untuk selanjutnya masalah keterangan tafsir atau keterangan ayat per ayat disampaikan oleh beliau Bapak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillah nih, pada kesempatan pagi hari ini kita sedang menikmati kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah yang sangat luar biasa. Yang pertama, kita itu mau ngaji itu berarti masih punya iman. Walaupun yang nggak ngaji juga punya iman, tapi yang ngaji itu berarti menunjukkan punya iman. Dan sebagaimana kita sebutkan pada minggu kemarin, iman yang paling dahsyat itu adalah iman anugerah Allah yang paling dahsyat itu adalah punya iman. Apalagi kok imannya sampai-sampai kemudian mantap menjadi ma'rifat, ngoten niku. Itu luar biasa. Nah, ini sedang kita rasakan sekarang ini. Kita juga sedang menikmati kenikmatan anugerah dari Allah yang berupa sehat. Nggih. Nek mboten sehat niku nggih sakit. Nggih. Monggo dipersilakan. Niku kitabnya. Telas. Oh, telas. Nggih. Nggih gabung riyen nggih kitab. Nggih, alhamdulillah. Berarti orang itu tidak akan bisa menikmati sehat kalau belum sakit katanya. Niku wong biasa. Kalau orang yang luar biasa niku nggih sering membaca alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah walaupun belum sakit seperti ini. Tapi orang-orang yang biasa kebanyakan itu baru merasakan sehat kalau sudah sakit. Iya sehat ternyata nikmat ya. Nah, oleh karenanya monggo kita bersyukur bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah niku setiap saat, setiap waktu itu mengamalkan Al-Qur'an, di antara yang diamalkan oleh Rasulullah itu adalah hatinya selalu berzikir. Karena alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim dan seterusnya. Nek sing mboten nglakoni Rasulullah dhisik terus sinten?
Kan mesti Rasulullah pasti mengamalkan itu. Nggih. Eh, Al-Imam Al-Qushairi di dalam kitab Lataiful Isyarat niku menyebutkan orang berpuasa niku tingkatannya ada 3. Kalau Imam Ghazali 4. Niki kalau Imam Qushairi niku masanya sebelum Imam Ghazali. Beliau menulis kitab yang namanya Lataiful Isyarat. Jadi yang pertama itu adalah puasa lahir, yang kedua niku puasa batin. Nah, Pak nek pun enten lahir batin terus ketiga niku nopo? Nah, nanti saya jelaskan. Puasa lahir niku adalah ya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri pada waktu siang hari. Nggih, niku maklum nggih. Puasa batin itu berarti pertama puasa ruh, ditulis seperti itu. Nggih, kalau saya menerjemahkan puasa nafas, jadi kita mengendalikan nafsu-nafsu kita, seperti ngerasani, seperti menghina, seperti iri, dengki, dan seterusnya. Terus yang puasa batin yang kedua itu adalah puasa hati. Puasa hati itu berarti kita menghalangi segala kotor-kotoran yang menyebabkan kita kurang bersyukur, menyebabkan kita ragu, menyebabkan kita hatinya niku tidak bisa qanaah dan seterusnya. Niku pun wangel loh, Pak. Pun wangel. Nah, berikutnya puasa batin yang ketiga itu adalah puasa sir. Kalau Imam Al-Qushairi nyebutnya puasa sir. Sir itu adalah kalau saya mengibaratkan seperti ini Bapak Ibu. Orang niku seperti HP. HP niku enten HP rusak atau HP mati. Yang kedua HP yang ada kuotanya, berarti hidup dan ada kuotanya. Yang ketiga itu HP yang ada kuotanya, hidup dan dipakai untuk komunikasi. Orang seperti itu. Orang kalau hatinya itu mati, nggih, ke sana kemari buat kerusakan di dunia yang sering disebut zalim niku. Ana wong kok nggo duit, kapan aku iso ngerampok dhewe kan ngoten niku. Niku elek niku mati. Yang kedua niku itu adalah orang yang punya HP, hidup, punya kuota, tapi belum berkomunikasi dengan Allah. Niku orang-orang baik tapi mboten punya iman. Banyak tuh Pak orang baik. Sampai ada pertanyaan, wong-wong kaya seneng sedekah, seneng itu. Nek mati masuk neraka ora ya? Kan sampai ada pertanyaan begitu. Niku jelas jawabannya mboten, mboten usah ragu-ragu nek mboten iman berarti kafir, nek kafir berarti masuk neraka kan ngoten. Mboten usah ragu-ragu wong Al-Qur'ane ngoten. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah orang yang punya kuota dan berkomunikasi. Iman. Nah, iman, duwe iman dan komunikasi. Komunikasi kita dengan Allah. Ndonga, baca Al-Qur'an. Loh, baca Al-Qur'an itu komunikasi iya. Karena Allah berfirman kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Umpamanya begitu. Nggih ya Allah, kula bersyukur, kula memuji kepadamu. Nah, ngoten niku sederhananya. Ar-Rahmanir Rahim. Begitu umpamanya. Nggih, ya Allah, saya mengakui Engkau Maha Kasih, Engkau Maha Penyayang. Nek mboten paham Al-Qur'an, nggih ngoten niku susah to, Pak. Kok Ar-Rahmanir Rahim. Nggih ya Allah, panjenengan memang Maha Rahman. Kan harus paham dulu. Nggih, lah oleh karena itu dengan tujuan seperti itu agar kita itu membaca Al-Qur'an nyes, salat nggih nyes gitu kan. Nah, hebat lagi niku dalam setiap aktivitas nyes. Nah, niku puasa yang ketiga seperti itu. Setiap waktu, setiap saat itu nyes selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Niku bukan batin, tapi kumpulan lahir, batin dan semuanya tadi. Semuanya tadi itu kalau saya nyebutnya pribadi. Beda nggih. Kepribadian muslim itu apa? Ya, itu tadi yang selalu berkomunikasi dengan Allah. Yang fisiknya juga menjalankan perintah Allah, hatinya menjalankan perintah Allah, nafasnya menjalankan perintah Allah, sirnya menjalankan perintah Allah. Lan iku pribadi. Niku disebut sinten? Pribadi yang muwahhid, orang yang bertauhid sepenuhnya. Kita sering mendengarnya dengan disebut orang-orang yang arif billah.
orang yang makrifat billah, yaitu wali-wali Allah. Ngoten niku. Niku puasa niku ngoten niku. Nggih, sekarang kita coba pahami Al-Qur'an. Niki pun pertemuan ketiga sebetulnya nggih. Nanti nyuwun tolong bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya teman mau untuk bersama-sama untuk mengkaji Al-Qur'an seperti ini, nggih, dipun undang secara umum untuk hadir di sini. Mungkin nek sini pun kebaan pindah mriko. Ngoten lho. Rencanane ngoten. Kok mben mriki, Pak? Ngoten. Nggih, kemarin itu awalnya idenya adalah agar ini kantornya ditempati, mboten wis setahun kok gak tau tinggoni kan ngoten. Heeh. Kalau sampai nggak muat ya nanti kita pindah ke masjid, nanti kita matur ke Pak Takmir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang Maha welas Ar-Rahimi tur kang Maha asih. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini di kitab ini tidak diterjemahkan sama sekali, tapi nanti diberi keterangan di pinggirnya. Nanti banyak penjelasan, banyak tafsir. Nah, nanti akan kita baca, sekarang kita baca yang tengah dulu, yang dalam kotak dulu. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalika utawi iki iku alkitab, kitab la raiba. Dzalikal kitabu utawi iki kitab iku la raiba. Ora ana kang mang iku maujud. Mamang nggih niku kang ma mang mamang nggih. Kemamamangan. Kemamangan. Nggih. Niku lengkape kemamangan nggih. Kemamangan. Iku la raiba, ora ana kemamangan iku maujud. Fihi ing dalem kitab. Jadi bahwasanya zalika itu artinya itu Pak, kok dibaca iki nggih. Banyak di dalam kalimat-kalimat Arab itu juga bermakna ini. Zalika itu juga bermakna hadza. Jadi kalau itu kemudian ditafsiri dengan zalika utawi iki kitab iki, maka itu juga sah. Itu menurut ahli tafsir seperti itu. Ada juga yang menafsiri bahwasanya maksudnya itu adalah Al-Qur'an yang ada yang belum wujud seperti ini niku yang disebut ngoten niku. Tetapi para mufasir mayoritas niku mentafsiri ya ini kitab yaitu Al-Qur'an itu tidak ada ke kemamangan atau keraguan di dalamnya sedikit pun. Bagi orang-orang luar negeri yang belum beriman saat membaca kalimat ini itu sudah mengejutkan. Kalau ada orang mengatakan ini di dalam ini nggak ada keraguan, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, orangnya terlalu percaya diri. Yang kedua, orang ngawur. Orang ngawur mungkin cuma omong. Ini nggak ada sama sekali yang meragukan. Nah, yang di dalam Al-Quran tentu adalah karena ini adalah diciptakan oleh Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Penguasa. Maka tidak ada keraguan, itu adalah wajar. Karena saking wajarnya ini dibuktikan nanti di dalam ini. Bahwa ayat-ayat ini ternyata baru ditemukan tahun 2000 berapa gitu maknanya. Itu kan membuktikan bahwasanya memang Al-Qur'an itu benar-benar betul gitu. Ini benar-benar 3 kali kan benar-benar benar. Nah, niku banyak sekali. Kalau kita percaya, kita memang harus percaya bahwa Nabi Musa itu punya mukjizat yang namanya tongkat. Tapi tongkat itu sekarang dicari pun sulit nyarinya. Nabi Nuh punya mukjizat, nggih, ada kapal besar. Nggih, tetapi kita nyari pun sulit. Tapi kalau mukjizatnya Nabi Muhammad,
Itu di depan kita. Tinggal mau mboten. Nanti kalau orang sudah mendapatkan mukjizat Al-Qur'an, merasakan itu, nggih bola-bali mengono. Memang bener Gusti Allah. Wah, memang luar biasa Gusti Allah ngoten. Bola-bali. Nggih banyak saya menemukan orang-orang yang seperti itu yang berkali-kali cerita itu. "Wis Gusti Allah memang luar biasa." Lho ket biyen kan gitu. Tapi itunya baru merasakan. Kita kan sering ngoten niku nggih, Pak. Mudah-mudahan kita sering. Semakin sering berarti kita semakin membuktikan, tidak hanya mempercayai saja tapi percaya kita sudah ada buktinya di dalam kehidupan kita sendiri-sendiri. Hudal lil muttaqin, tur dadi pituduh lil muttaqina tumrap ping tumrap wong kang padha takwa kabeh. Sapa wong-wong muttaqin gitu. Alladzina utawi muttaqin iku yu'minuna wong-wong kang padha percaya. Wong-wong kang padha percaya. Itu ada ae. Ayo, eh, Oh, ae maksudnya tiga. Nanti larinya ke pinggir niku nggih. tiga. Tiga. Tiga itu ada di bawah. Nanti kita baca selengkapnya. Yu'minuna kang padha percaya kabeh bil ghaibi kelawan barang kang samar. Wong sregep salat, orang sregep ngaji, itu berarti percaya dengan sesuatu yang gaib. Kalau seseorang itu sregep kerja, ada dua kemungkinan. Dia juga percaya dengan yang gaib, tapi dia juga percaya dengan yang lahir. Tapi kalau orang yang ngaji, itu pasti percaya dengan yang gaib. Orang yang sholat itu pasti percaya dengan yang gaib. Lapo sholat, lapo ngaji kalau nggak percaya dengan adanya kehidupan setelah mati. Wong ngaji niku mboten enten imbalane to, Pak. Nah, ngaji niku imbalane nggih nanti di akhirat niku. Nggih, imbalan-imbalan di dunia ini itu abstrak. Sholat itu menyebabkan orang sehat. Puasa menyebabkan orang sehat. Niku kan mboten berhubungan langsung. Kalau tidak diilmoni maka orang tidak tahu hubungannya. Tapi orang sholat itu pasti percaya dengan yang gaib, yaitu yang gaib niku nggih diantaranya setelah mati, diantaranya juga setelah dibangkitkan dan hidup di alam akhirat nanti. Jadi orang-orang niku ada yang berbeda pendapat. Katanya setiap orang mengalami kehidupan dan kematian itu 3 kali. Tapi saya lebih mengikuti pendapat setiap orang itu akan mengalami mati dan hidup 2 kali. Yang pertama adalah hidup kita sekarang ini. Nanti innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Nah, setelah itu alam kubur itu namanya kehidupan yang kedua. Lalu mati 2 kali. Mati 2 kali itu nanti eh, mati 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 lagi setelah semua ditiup trompet itu. Lalu kemudian dihidupkan lagi setelah ditiup trompet yang kedua. Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3. Nah, ada orang yang berpendapat tidak percaya dengan pahala di dalam alam kubur maupun siksa kubur. Itu ada yang tidak percaya. Tetapi di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang sebetulnya membuktikan seperti itu. Bahwasanya ada yang namanya siksa kubur. Orang-orang yang mutakin adalah percaya dengan yang gaib wa yuqimunas sholata lan podo anjejekake sapa alladzina as-sholata ing sembahyang. Satu, iman yang gaib. Yang kedua, menjejekan sholat, mendirikan sholat. Mengapa kok dikatakan mendirikan, bukan mengerjakan sholat? Karena kalau mendirikan itu pasti butuh banyak piranti,
Yang pertama wonten pondasine. Jadi orang-orang kalau mendirikan sholat itu harus punya pondasinya. Nah, pondasinya nggih rukun iman itu. Kemudian wa mimma lan percaya lan saking barang. Percaya terhadap barang-barang. Rozakna. Wa mimma lan saking barang rozakna kang wis paring rezeki sapa ingsun hum ing alladzina yungfikuna padha ambelanjakake kabeh. Jadi orang-orang mutakin itu di dalam ayat ini disebut orang yang percaya dengan yang gaib, yang mendirikan sholat, yang menginfakkan atau membelanjakan sebagian hartanya. Oleh karena itu, wamimma sebutannya kan wamimma, tidak semua diinfakkan, tapi sebagian. Berbeda dengan yang tadi, kalau percaya dengan hal yang gaib itu nggih percaya kabeh. Salat niku nggih salat, tapi kalau rezeki niku sebagian. Waladina, niki masih ditambah lagi. Orang yang mutakin itu adalah waladina lan wong-wong akeh. Yu'minuna kang podo percaya sapa alladzina bima kelawan barang. Ungzila kang den turunake apa ma ilaika marang sira Muhammad. Percaya dengan apapun yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wa ma unzila lan percaya kepada barang unzila kang den turunake apa ma mingkoblik saking sadurunge ira Muhammad. Jadi percaya juga kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Niku kan keunggulannya umat Islam nggih. Jadi banyak orang-orang Nasrani niku Bapak Ibu kalau ditanya percaya enggak dengan kitab Al-Qur'an? Enggak percaya. Tapi kalau orang Islam ditanya, percaya enggak dengan Injil? Percaya. Percaya enggak dengan Taurat? Percaya. Percaya enggak dengan Zabur? Percaya. Tapi orang-orang Yahudi sendiri percaya enggak dengan Al-Qur'an? Enggak percaya. Nah, itu sebetulnya salah satu keunggulan kita sebagai umat paling akhir. Nah, kita percaya itu semuanya. Wabil akhirati. Nah, selain kitab itu kita juga percaya dengan suhuf. Kita sering baca kalau membaca surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Nek disebut Ibrahim wa Musa, ampun dijawab alaihi salam. Alaihi salam dalam sholat kenceng keliru mana kan? Langsung bener pripun? Sing bener niku alaihi mas salam. Alaihi mas salam niku berarti untuk mereka berdua. Nah, kalau alaihi salam niku hanya untuk satu orang kan ngoten. Yang lebih lengkap itu kan alan nabiyina wa alaihi masalam. Ala nabiyina. Ala nabiyina itu untuk nabi kami dan kedua nabi tadi assalam. Di dalam kitab-kitab yang kitab lama-lama niku tidak ada menyebut nama nabi pasti mendoakan. Pasti mendoakan. Tidak ada menyebut nama sahabat pasti dikasih radhiyallahu an. Ulama paling enggak yarhamuhullah atau rahimahullah. Nah, orang-orang sakniki niku kula niku sempat terbayang. Jadi menyebut Bukhari, hadis riwayat Bukhari nomor sekian-sekian. Gak ono dungane, Pak. Nggih ta? Kalau saya niku paling enggak akan menyebut Imam Bukhari kan lebih menghormati. Nah, apalagi kalau kemudian Imam Bukhari radhiyallahu niku ajaran guru-guru kita yang lama niku ngoten niku. Lho Pak, apa boleh mendoakan? Nah, mendoakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku kan pengumuman pun ndongaaken niku biasa. Setelah
meninggal dunia dengan tenang. Almarhum niku mawon kan mendoakan, yaitu orang yang dirahmati. Nah, oleh karenanya monggo kita biasakan untuk juga didengar anak-anak kita agar nanti mudah-mudahan pas kita sudah ninggal niku nggih gampil-gampil. Mudah-mudahan anak-anak kita niku nyebut nama kita niku terus ndongake kan ngoten. Nggih niku wau tentang nabi percaya kepada kitab dan syukur. Ulaika utawi mengkono-mengkono wong kang wis disifati mulai ayat yang ketiga, ketiga dan keempat, sifat-sifatnya tadi itu adalah orang-orang iku ala hudan netepi ing atase pituduh. Mboten niki enten sak kata sak ing atase Atase entuk pituduh. entuk. Oh, entuk merkoleh pituduh. Mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Mirrabbihim saking pangerane ulaika. Pangerane wong-wong sing disifati. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana Pak caranya kita mendapatkan petunjuk? Nggih. Tadi sudah diungkapkan, ya Al-Qur'an, gitu. Yang pertama kali kan Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Niki kan orang-orang yang bertakwa ini di ayat 2. Kalau ditanyakan di balik pertanyaan ini, bagaimana Pak caranya mendapatkan petunjuk? Ya, pelajari Al-Qur'an. Yang jelas Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada kemamangan, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, selain orang-orang itulah yang mendapatkan petunjuk wa ulaika utawi wong kang den sifati eh, wis tinutur, kang wis tinutur hum utawi ulaik iku al muflihun, wong kang padha eh, bejo-bejo kabeh. Jadi selain disebut sebagai orang yang mendapatkan petunjuk, juga disebut orang-orang yang bejo. Berarti kan luar biasa. Jadi kalau pertanyaannya ngeten, Pak caranya untuk mencari keberuntungan? Pripun jawabannya? Pelajari Al-Qur'an. Mboten pelajari Al-Qur'an. Jane ngeten iki, baca, pelajari, pahami, laksanakan. Lengkapi ngoten. Jadi bukan hanya dibaca, bukan hanya dipelajari, pelajari kok digawe ayel-ayelan toh. Engko nek diwaca tok khataman. Tapi tetep nah, artinya semua itu bagus, tapi memang tidak berhenti ngoten Pak, Bu. Jadi kalau kan sampai ada hadis barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata ganjarannya pinten? Dobel. Nah, saat ini sing lancar mau ganjarannya mboten dobel. Ayo. Oke, berarti dobelnya dobel. Kan ngoten. Oke. Artinya hadis itu adalah betul-betul agar kita itu semangat. Kamu kalau belum bisa baca, semangat tuh baca. Pun apik nih. Pemane sing sampai hafal ngoten luar biasa. Nah, nek pun bisa baca tentu berikutnya adalah paham. Kalau dalam siiran nika tombo ati ono 5, salah satunya adalah maca Al-Qur'an angen-angen sak nah, itu berarti memahami maknanya. Dan luar biasa orang-orang yang paham Al-Qur'an itu tadi niku bisa itu begini nih. Wah, Gusti Allah itu luar biasa. Nek diomongin dibilangin, Gusti Allah kebiyen luar biasa. Iki beda sing tak rasake. Ngoten, Pak. Beda niku. Jenengan nanti atau bahkan sudah merasakan mungkin. Ya Allah, luar biasa engkau. Niku beda dengan sebutannya Allahu Akbar yang apa? Allah niku maha besar, Allah niku maha maha maha. Nggih, gampilane ngeten iki. Nuwun sewu.
wis ngerti madu hutan Kalimantan? Wis tau krungu? Apik? Wis tau ngrasake? Durung. Nah, terus wis tahu ngerti madu hitam Kalimantan? Sudah. Sudah pernah merasakan? Sudah. Enak, nang awak seger. Nah, biasanya orang-orang yang bisa seperti itu nyebut memang Gusti Allah luar biasa niku pun ngerasakan. Nah, itu hubungannya sama ngeten niku lho, Pak. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Saat disebut nama Allah, bergetarlah hati. Nek mboten ngrasakake, mboten bergetar hati. Iku ayat pinten niku? Wa idza dzukirallahu wajilat. Niku Al-Qur'an kok nggih. Al-Qur'an. Nggih. Sekarang saya baca pinggirnya nggih. Surat Al-Baqarah dalam kurung sapi. Iku surat Madaniyah, yaitu surat-surat yang diturunkan di Madinah. Ayat TKP ono 286. Nggih. Kemudian ini dalam kurung nomor 1 menjelaskan alif lam mim. Alif lam mim. Tadi cara membacanya sampun dijelaskan kalian Pak Yai Mudhofir. Alif lam mim lan uga huruf-huruf kang dadi kawitane surat kaya qaf, nun, shad, ha mim. Kaf ya ha ain shad. Enten nggih niku nggih. Maryam kata sing nggih. Lan liya-liyane iku ora ana kang pirsa. Maknanya tidak ada yang tahu. Tegese kejaba Allah Ta'ala dewe. Kecuali hanya Allah. Walaupun seperti itu, mengkono mungguhe dawuhipun ulama salaf. Ulama salaf itu mengatakan berpendapat bahwasanya tidak ada yang mengerti maksud daripada huruf-huruf yang menjadi awal surat itu. Sak meneh ulama ana kang duwe panemu yen alif iku tegese Allah. Ada yang berpendapat bahwasanya alif di alif lam mim itu adalah maknanya Allah. Lam tegese latif. Berarti lam itu latif. Latif itu moho lembut. Mim tegese majid yang maha agung. Dadi alif lam mim iku rumus kang tegese Allah Ta'ala iku maha welas lan maha agung. Ngoten niku ada yang berpendapat seperti itu. Tapi pendapat-pendapat ini banyak sekali Bapak Ibu. Di antaranya alif itu adalah Allah, lam itu Jibril, mim itu saged nebak Nabi Muhammad. Artinya kalau dihubungkan dengan yang berikutnya dari kal kita pula itu loh yang diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan niku hubungannya ngoten niku. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalam. Ngoten niku. Ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi sekali lagi kalau ulama salaf menafsirkan seperti apa saja harus ada dasarnya. Nah, ulama-ulama ini saya yakin ada dasarnya, tapi pasti diawali dengan bilang seperti ini. Hanya Allah yang tahu kebenarannya. Hakikinya yang hanya Allah yang tahu. Karena nanti ada yang menafsiri alif itu siji, lam itu berapa, gitu kan, mim itu berapa, abajadun, hawazun, mim pinter. Kalau mboten ngapalke ya. Kalau kan ada nomor Arab itu abajadun, alif lam. Kemudian sakwene ulama maneh ana kang duwe panemu alif lam mim iku minangka kanggo wiwitan dawuh.
Ini adalah untuk mengawali sebuah kalam. Sak perlu mundut perhatiane menungso. Umpamane mengkene. Iki pengarang yaitu Kiai Bisri Mustafa niki nggadahi ilustrasi. Cara menjelaskannya dengan ilustrasi seperti ini. Umpama mengkene. Nalika arep den anakake rapat, nalika wong-wong wis padha hadir kabeh, biasane padha omong-omongan dhewe. Nggih, biasa to ngoten nggih. Dan pimpinan rapat ujug-ujug banjur pidato, mestine ora oleh perhatian seka hadirin. Nanging yen pimpinan rapat sadurunge miwiti guneman nuli andodok mejane dingin, mengetuk mejanya dulu. Nah, dok 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 iku biasane hadirin banjur anggatekaken. Sakbadane hadirin anggatekaken lagi ketua rapat miwiti pidatone. Semono uga alif lam mim nalika wong lagi padha ketungkul dumadaan krungu swara kang ora den ngerteni tegese alif lam mim nuli padha madhep anggatekaken sakwuse lagi didhawuhi setelah memperhatikan baru kemudian didhawuhi dalikal kitabuna ila akhiri. Kemudian ayat 2, ayat 3, 4 dan 5. Kitab Quran iki kitab kang bener. Ora patut dimamangi maneh. Dan turunake dening Allah Ta'ala marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadiya pituduh tumraping wong-wong kang padha anduweni dasar takwa. Niki ngeten iki Bapak Ibu. Jadi kalau orang niku tidak mempunyai kecenderungan baik, takwa niku kan kebaikan. Umumnya begitu. Kalau orang itu tidak punya dasar kecenderungan baik, maka diceritani Al-Qur'an, dinasehati tiap hari, itu tetap mboten saged. Jadi orang-orang yang punya kecenderungan baiklah yang biasanya bisa menerima petunjuk dari Al-Qur'an. Oleh karenanya ada orang-orang di luar sana, ada nama-nama tertentu yang hafal Al-Qur'an, hafal Bukhari, hafal Ihya. Ngoten niku, Pak. Hafal Quran, hafal Bukhari, hafal Ihya Ulumuddin. Mboten mlebu Islam. Tapi ada orang yang baca terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Inggris. Niku masuk Islam. Oleh karenanya saya termasuk yang mengusulkan. Kalau tafsir, orang menafsir Al-Qur'an itu syaratnya panjang dan banyak. Tidak setiap orang mampu. Tapi kalau orang itu membaca terjemahan Al-Qur'an, itu kantuk mawon, boleh saja. Nyatanya apa? Nyatanya banyak orang luar negeri baca terjemahan bahasa Inggris, orang mung paham Al-Qur'an malah jadi iman ngoten. Walaupun nanti berikutnya kalau ingin paham benar ya harus berdasarkan tafsir-tafsir. Itu. Umar bin Khattab niku nggih begitu mendengarkan Al-Qur'an terus iman yang baca sanes Rasulullah. Terus iman. Itu luar biasa. Artinya setiap orang, siapapun, dari tingkat apapun itu, monggo membaca Al-Quran. Terjemahan juga boleh. Tetapi nanti hendaknya dilanjutkan kalau memang sudah punya waktu dan memang bagusnya harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan pemahamannya agar tidak salah paham. Nanti akan mengatakan kalau tidak belajar beneran, walaupun pertama bisa menyebabkan seseorang itu masuk Islam mendapatkan hidayah, kalau nggak tenanan nanti akan bilang begini, wah nggak ada yang namanya di dalam Al-Quran itu rukun sholat itu niat, rukun puasa niat, wonten mboten? Mboten enten tanya. Masa berniatlah kalau puasa.
nanti akan jadi salah kalau pembelajarannya tidak dilanjutkan. Berikutnya ya iku wong kang padha percaya marang perkara kang ora katon mata kaya swarga, neraka lan liya-liyane, nglakoni salat lan nyu nyu- nyukaaken, maksud nyukaaken nggih menginfakkan ngoten mawon nggih, menginfakkan sebagian saking bondo. Oh nyokongaken nggih. Nyokongaken niku pas niku nyokongaken nggih. Nyokongaken berarti berinfak teng masjid teng nek bocoran ngeten kathah nggih. Nanti ada takjil dan seterusnya. Nyokongaken sebagian saking bandane lan ya wong kang padha percaya marang kebenarane kitab Quran lan kitab kang den turunake sadurunge Quran serta percaya marang akhirat ya wong kang mengkono mau wong kang oleh pituduh saking pangeran lan iya wong kuno mau mengkono iku kang bejo kemayangan. Bejo kemayangan itu mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Bejo kemayangan. Niki kurang 2 menit. Niki Bapak Ibu, saya akan membaca yang menurut saya luar biasa. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim niku pundi, Pak? Ngeten Bapak Ibu, kalau Imam Qushairi di dalam tafsir atau Iful Isyarat, setiap surat Al-Quran itu sebelum dimulai Bismillah itu termasuk di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Niku Bismillah termasuk salah satu ayatnya paling depan. Nah, di sini beliau niku berpendapat seperti ini. Jadi setiap orang yang dirangkul oleh Allah Subhanahu wa taala saat mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim akan membawa seseorang menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah terbangun kesadaran, yang kedua akan terpesona. Jadi kalau seseorang mengerti Ar-Rahmanir-Rahim, maka ada 2 golongan. Yang pertama akan terbangun kesadaran, iya ya, iya ya, langkung. Yang kedua itu adalah orang menjadi terpesona, yang sampai tidak sadar dirinya. Orang terpesona itu sadarnya hanya terpesona pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Imam Qushairi, orang yang sadar maka akan menjadi bakok. Bakok itu apa? Keberadaan dirinya itu terasa. Terasa. Tapi orang yang terpesona itu menuju fana. Fana niku nggih fana. Nggih fana terpesona tadi. Yang akhirnya sebetulnya ini sering kita alami. Sering kita alami sehari-hari. Umpamanya saya nonton YouTube sampai dipanggil istri saya. Niku enggak dengar. Nek mboten ping 3 mau ping 5 mboten dengar. Itu berarti saya itu kan enggak ada pada waktu saking terpesonanya dengan YouTube. Sering toh kita ngoten niku. Nah, Pak, Bu. Nah, maka itu adalah sebuah contoh istilah bakok fana di dalam eh, istilah-istilah sufi niku wonten tenanan. Gambarannya wonten. Nah, kalau dalam Al-Qur'an gini kok orang-orang yang terpesona, wanita-wanita bangsawan yang terpesona kepada Nabi Yusuf sampai drijinya niku di daging niku mboten kraos ngoten niku. Nah, niku diantaranya bakok wafat. Niku kalau memahami Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai mendalam niku seperti itu, Bapak. Nggih, prosesnya diantaranya adalah memahami Al-Qur'an tadi.
Itu saja untuk hari ini niki sampun jam 7. Kita akhiri bersama-sama dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma